Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Oktaviani Fadila dari kelas PI 6D akan menjelaskan tentang hadis akidah dan keimanan yang terdapat dalam buku Hadis Tarbawi karya Abdul Majid Khan dalam rangka memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Hadis Tarbawi. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Hadis akidah dan keimanan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala inni yu'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfauka bi syai'in lam yanfauka illa bi syai'in qad katabahullahu laka wa ini jatama'u ala an yadhuruka bi syai'in lam yadhuruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan arti dan syarah hadis yang sudah saya bacakan tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari saya memboncengi atau sedang dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya gulam, wahai pemuda, inni yu'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan menjelaskan kepadamu sesuatu hal. Ya. Ihfadillaha yahfadka. Yang artinya adalah peliharalah perintah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Dan peliharalah larangan Allah, niscaya Allah akan selalu bersama di hadapanmu. Jadi pada hadis ini kata ihfadillaha disebutkan 2 kali untuk menekankan bahwasannya memelihara perintah dan larangan Allah itu akan membuat Allah akan selalu bersama dengan kita. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu ingin meminta sesuatu, maka memintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan tersebut hanya kepada Allah. Setelah itu disebutkan dalam hadis wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Ketahuilah apabila umat manusia berkumpul untuk memberikan pertolongan kepadamu tetapi Allah tidak menghendaki itu, maka tidak akan terjadi. Maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Dan sebaliknya, wa ini jitama'u ala an yadhuruka bi syai'in lam yadhuruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaika. Apabila umat manusia berkumpul untuk memberikan kejahatan atau akan mencelakakan kamu, tetapi jika Allah tidak berkehendak, ya maka itu semua tidak akan terjadi. Dan dilanjutkan dengan kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yang artinya adalah pena telah diangkat dan tulisan-tulisan di dalam buku catatan telah mengering. Maknanya adalah segala sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah bisa dirubah kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang syarah hadis tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak hanya berpatokan di dalam kelas saja atau di dalam sekolah saja, karena di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memberikan pembelajaran di atas kendaraannya ya kepada Ibnu Abbas pada saat membonceng Ibnu Abbas itu. Kemudian Rasulullah memberikan pembelajaran di sana. Yang kedua adalah Rasulullah selalu memberikan panggilan sayang untuk murid-muridnya atau kepada para sahabatnya. Untuk Ibnu Abbas sendiri di sini Rasulullah memberikan panggilan ya gulam. Ya gulam artinya adalah wahai pemuda.
Dan Rasulullah selalu memastikan terlebih dahulu apakah muridnya atau apakah para sahabatnya sudah siap atau belum dalam menerima pembelajaran. Hal ini dapat kita lihat pada kalimat inni u'allimuka kalimatin, yang artinya adalah sesungguhnya aku akan memberikan suatu hal kepadamu atau akan menyampaikan sesuatu hal kepadamu. Dan di sini bisa kita ambil pelajarannya dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, bahwasannya guru perlu memperhatikan terlebih dahulu kesiapan muridnya dalam menerima materi pelajaran. Jangan sampai muridnya masih bercanda, muridnya masih ngobrol, guru langsung aja memberikan materi. Nah, kalau kayak gitu, itu tidak akan berjalan dengan maksimal pembelajarannya karena murid belum siap. Dan apabila pembelajaran dengan murid yang belum siap, maka tujuan pembelajarannya pun tidak akan dicapai secara maksimal. Jadi, yang harus dilakukan oleh guru adalah menenangkan terlebih dahulu murid-muridnya, mengembalikan fokus murid-muridnya kepada materi yang akan diajarkan. Barulah di situ guru bisa menyampaikan materinya, menyampaikan atau memulai pembelajarannya. Dengan hal ini, pembelajaran akan berlangsung secara maksimal karena murid bisa fokus dan siap dalam menerima materi pembelajaran. Nah, setelah murid fokus dan pembelajaran dirasa bisa dimulai, barulah guru menyampaikan materinya. Pada hadis tersebut disebutkan bahwa ihfadillah, yang artinya adalah peliharalah Allah. Di sini dijelaskan bahwasannya apabila seseorang memelihara Allah, memelihara kewajibannya, memelihara larangan-larangan Allah, maka Allah pun akan memeliharanya dari segala mara bahaya, dari segala bencana. Itu Allah akan didekatkan, Allah akan dekat dengan kita apabila kita memelihara hak-haknya, memelihara kewajiban kita, dan memelihara larangan-larangan yang Allah perintah. Selain itu, di dalam hadis juga disebutkan apabila kita menginginkan sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kita membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan tersebut hanya kepada Allah. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran mengesahkan Allah. Jadi kita diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah, tentunya dalam hal-hal yang tidak ada kuasa selain kuasa Allah, seperti rezeki, kematian, kesembuhan, umur. Nah, itu kan kita tidak punya kuasa atas itu semua. Nah, kita minta kepada Allah. Tetapi kalau dalam hal yang sifatnya duniawi atau maslahat duniawi, seperti kita sakit ke dokter gitu, kita membutuhkan pinjaman gitu ya, kita boleh meminjam atau kita menolong dalam jual beli. Nah, itu boleh kita saling menolong atau saling membantu kepada manusia, kepada sesama manusia. Juga kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yang maknanya adalah segala sesuatu, semuanya yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa digugat lagi, tidak bisa dirubah kembali kecuali atas izin Allah itu sendiri. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini bukan serta-merta kita sebagai manusia hanya berpasrah saja gitu, hanya berdiam diri saja, mengikuti alurnya saja. Tidak bisa kayak gitu. Kita sebagai manusia juga diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tadi, dapat kita simpulkan di sini bahwasannya pendidikan keimanan itu adalah pendidikan yang sangat penting bagi manusia. Harus ditanamkan sedini mungkin kepada manusia. Dalam hal ini kita sebagai guru, kita sebagai orang tua harus menanamkan, harus menekankan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita. Pendidikan keimanan itu adalah yang pertama dan yang paling utama bagi mereka, yang harus kita ajarkan kepada mereka. Jadi mereka bisa mengetahui baik buruknya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu berdasarkan semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di sini juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak didik kita, bahwasannya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, dan yang menetapkan segala sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengajarkan kepada mereka bahwasannya apabila mereka mempunyai keinginan atau membutuhkan pertolongan, itu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari pendidikan keesaan. Para ahli pendidikan pun sepakat bahwasannya pendidikan keimanan ini adalah materi pembelajaran vital yang harus diberikan kepada peserta didik. Karena dengan mempelajari materi pendidikan keimanan ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi keimanan peserta didik dan juga dalam membentuk moral serta akhlak peserta didik. Terakhir, di sini saya akan memberikan biografi singkat mengenai perawi hadis ini, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mana beliau juga merupakan anak dari paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas. Ibnu Abbas ini lahir pada 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, dan pada saat Ibnu Abbas lahir, Rasulullah mendoakannya agar Ibnu Abbas ini bisa memahami agama dengan baik, dan ternyata doa Rasulullah itu pun terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas menjadi seorang ahli tafsir pada saat itu dan selalu menjadi rujukan para sahabat-sahabat yang lainnya juga. Padahal saat itu Ibnu Abbas masih berusia sangat muda, masih sangat belia, bahkan pada saat Rasulullah wafat pun Ibnu Abbas masih berusia 13 tahun, dan beliau meninggal di tahun 68 Hijriah pada usia 71 tahun. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan hadis keimanan beserta syarahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.